Selamat pagi mahasiswa seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai terutama mahasiswa akuntansi. Oke, pagi ini kita belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Maka perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, kemudian utara, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Sakti Adinegoro bersama Ibu Sri Dewi Wahyundaru dari Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ya, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang audit aktiva tetap berwujud. Ada 3 poin yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama adalah apa itu aktiva tetap berwujud, yang kedua tujuan dari audit aktiva tetap berwujud, dan yang terakhir adalah bagaimana prosedur dari audit aktiva tetap berwujud itu sendiri. Nah, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu apa itu aktiva tetap berwujud. Yuk kita tengok langsung saja. Let's check it out. Ya, kita mulai dari poin yang pertama. Apa itu aktiva tetap berwujud? Ya, aktiva tetap menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan menurut standar akuntansi keuangan PSAK nomor 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Aktiva tetap itu dibagi menjadi 2, yaitu yang aktiva tetap berwujud dan aktiva tidak berwujud. Yang kita bahas kali ini adalah aktiva tetap berwujud, yaitu aktiva yang punya wujud atau bentuk, bisa dilihat dan bisa diraba. Yang termasuk dalam aktiva tetap berwujud antara lain adalah tanah, gedung, mesin, dan peralatan. Nah, selanjutnya kita masuk apa tujuan audit aktiva tetap berwujud. Langsung saja, let's check it out. Ya, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu apa tujuan audit aktiva tetap berwujud. Yang pertama adalah memeriksa apakah aktiva tetap yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar ada, masih digunakan, dan masih dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua adalah memeriksa apakah penambahan dan penarikan aktiva tetap telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah dan dicatat dengan benar. Lalu yang ketiga adalah memeriksa apakah penyusutan aktiva tetap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, yaitu SAK. Keempat, memeriksa apakah ada aktiva tetap yang dijadikan sebagai jaminan oleh perusahaan. Dan yang kelima adalah memeriksa apakah penyajian aktiva tetap dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Dari kelima tujuan audit ini, kita dapat menilai apakah terdapat internal kontrol yang baik atas aset tetap di dalam perusahaan tersebut. Lalu setelah kita mengetahui tujuan dari audit aktiva tetap berwujud, kita akan langsung masuk ke poin yang ketiga, yaitu bagaimana prosedur audit aktiva tetap berwujud. Langsung saja, let's check it out. Ya, lalu kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu bagaimana prosedur audit aktiva tetap berwujud. Yang pertama adalah pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tetap. Dalam hal ini biasanya auditor menggunakan internal control questionnaires. Lalu yang kedua, minta kepada klien top schedule serta supporting schedule atas tetap, sehingga dapat dilihat berapa saldo awalnya, berapa penambahan atau pengurangannya, dan berapa saldo akhir dari aset tetap tersebut.
Yang ketiga, periksa fetching dan cross fetching serta cocokkan totalnya dengan general ledger atau subledger saldo awal dengan working paper tahun lalu. Lalu yang keempat, fetch penambahan serta pengurangan dari aset tetap tersebut. Untuk penambahan aset tetap, selain diperhatikan otorisasi dan kelengkapan supporting dokumen, harus dilihat apakah penambahan tersebut sudah tercantum dalam anggaran atau belum. Lalu, untuk pengurangan aset tetap, harus diperiksa kebenaran jurnal entry-nya. Lalu langkah yang kelima adalah periksa fisik dari aset tetap tersebut dengan cara tes basis dan periksa kondisi dan nomor kode dari aset tetap. Untuk tes basis sendiri, ada dua pendapat. Yang pertama, hanya dites penambahan dalam tahun berjalan yang jumlahnya besar. Atau yang pendapat yang kedua, diutamakan penambahan yang baru serta beberapa aset tetap yang lama. Nah, pada pendapat yang pertama, memang akan lebih cepat pelaksanaannya. Namun memiliki kelemahan, yaitu bila ada aset tetap yang sudah lama dibeli atau tidak dapat dipakai lagi, tapi masih tercantum di dalam daftar aset tetap, maka dengan cara yang pertama jelas tidak dapat diketahui. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika kita menggunakan pendapat yang kedua, yaitu diutamakan penambahan yang baru serta beberapa aset tetap yang lama, sehingga kita dapat mengetahui apakah ada aset tetap yang sudah lama atau tidak dapat dipakai lagi, namun masih tercantum dalam daftar aset tetap. Lalu prosedur yang keenam, yaitu pemeriksaan bukti pemilikan aset tetap. Dalam hal ini harus dicocokkan nomor mesin, chassis, dan nomor polisi kendaraan yang tercantum di BPKB dan STNK dengan yang terdapat di kendaraan. Perhatikan pula apakah surat-surat tanah, gedung, kendaraan sudah atas nama perusahaan atau belum. Yang ketujuh, pelajari dan periksa apakah capitalization policy dan depreciation policy yang dijalankan sudah konsisten dengan tahun sebelumnya atau belum. Yang kedelapan, buat analisis tentang perkiraan repair and maintenance, sehingga kita dapat mengetahui apakah ada pengeluaran yang seharusnya masuk dalam kelompok capital expenditure, malah dicatat sebagai revenue expenditure. Yang kesembilan, periksa apakah aset tetap tersebut sudah diasuransikan dan apakah insurance coverage-nya cukup atau tidak. Jangan sampai insurance coverage-nya terlalu kecil, karena akan ada resiko atau bahaya apabila terjadi kebakaran atau kerusakan. Ganti rugi dari perusahaan asuransi tidak mencukupi untuk membeli aset tetap, sehingga mengganggu kegiatan operasi perusahaan. Lalu yang ke-10, tes perhitungan penyusutan dan alokasi biaya penyusutan aset tetap. Penyusutan ini biasanya dari aset tetap yang dapat disusutkan seperti gedung kantor, peralatan, kendaraan, dan sebagainya. Namun ada juga aset tetap yang tidak dapat disusutkan seperti tanah hak milik. Akan tetapi, bila tanah tersebut digunakan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau genteng, atau juga dalam hal pertanian, maka dapat disusutkan dengan istilah yaitu depresi. Apabila tanah tersebut masih merupakan tanah dengan hak guna bangunan, maka tanah tersebut juga tidak dapat disusutkan. Auditor dalam hal ini harus memeriksa akurasi dan perhitungan penyusutan yang dibuat klien, dan ketepatan alokasi biaya penyusutan sebagai bagian dari biaya produksi tidak langsung, biaya umum dan administrasi, serta biaya penjualan. Selanjutnya, prosedur yang ke-11, periksa notulen rapat, perjanjian kredit, dan jawaban konfirmasi dari bank untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan jaminan atau tidak. Apabila ada, maka harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ke-12, periksa apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap. Yang ke-13, untuk construction in progress, kita harus memeriksa penambahannya, dan apakah ada construction in progress yang harus ditransfer ke dalam aset tetap. Yang ke-14, jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, periksa lease agreement-nya, dan periksa apakah accounting treatment-nya sudah sesuai dengan standar akuntansi leasing atau belum. Yang ke-15, periksa apakah ada aset tetap yang dijaminkan. Jika aset tetap dijaminkan, maka bukti pemilikan tersebut diserahkan atau disimpan di dalam bank, sehingga auditor harus memeriksa tanda terima penyerahan bukti-bukti pemilikan tersebut. Lalu jika ada, maka harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir dan nomor 16, yaitu periksa penyajian aset tetap dalam laporan keuangan. Apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia atau belum? Ya, telah dijelaskan poin-poin yang kami terangkan dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada apa itu aktiva tetap berwujud, yang kedua apa tujuan dari audit aktiva tetap berwujud, dan yang ketiga adalah bagaimana prosedur dari audit aktiva tetap berwujud. Nah, sekian video dari saya
Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.